Makanya karena upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, makanya ketika Islam datang membawa tradisi nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur, mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya enggak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngeluyur aja namanya ngedan. Ada variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi, jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga, rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yokayuku yokayumu. Nggak, Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa. Baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali, namanya Syekh Jangkung akhirnya Saridin. Wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru mestinya Allahu Akbar, keliru lawa bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo. Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat pati. Kang Mas Pak Raden Fata pun untuk Demak. Kabeh pun untuk. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang. Kang Mas Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijogo. Ya enggak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik. Tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun. Biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun.
Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul ini Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul Bubak Alas Mentau. Ditemeni Ki Gede, apa Ki Gede temeni Ki Ageng Giring. Bubak Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijoyo, mampu menjadi raja. Bubak Alas bikin negara namanya Mataram. Yang akhirnya dipecah Belanda jadi dua, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa. Itu Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan namanya Raden Bagus Harun. Menempuh perjalanan spiritual puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan di belakang pabrik gula Pagotan itu. Nah, Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Kalau ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsir Anom, nikah punya anak Mbah Qolyubi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafikoh. Dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri Jombang. Punya anak Abdurrahman Wahid. Benar-benar terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung.